Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Firianti Lestari, jurusan Ekonomi Syariah, NIM 182400132. Saya akan menjelaskan sedikit rangkuman tentang sistem-sistem ekonomi. Sistem ekonomi adalah cara untuk mengatur atau mengorganisasi seluruh aktivitas ekonomi, baik ekonomi rumah tangga negara atau pemerintah maupun ekonomi rumah tangga masyarakat atau swasta. Sistem ekonomi yang digunakan suatu negara berbeda-beda, karena secara historis suatu negara mempunyai keadaan alam, lembaga ekonomi, lembaga sosial, lembaga politik, falsafah, dan ideologi yang berbeda-beda. Jenis sistem ekonomi pada dasarnya itu terbagi menjadi 5. Yang pertama, sistem ekonomi tradisional. Masyarakat yang mempunyai sistem ekonomi tradisional adalah masyarakat yang belum ada pembagian kerja atau cara mendapatkan barang dengan cara barter, dan belum mengetahui uang sebagai alat pembayaran. Kelebihan dari sistem ini adalah setiap masyarakat bermotivasi untuk menjadi produsen dan produksi tidak ditujukan untuk mencari keuntungan. Kekurangan dari sistem ini adalah tidak ada kerjasama antar individu atau masyarakat dan sulit mempertemukan kedua belah pihak yang saling membutuhkan. Kedua, sistem ekonomi kerakyatan. Sistem ekonomi yang digunakan Indonesia berdasarkan demokrasi ekonomi. Artinya produksi dikerjakan oleh semua masyarakat dan untuk semua di bawah pimpinan atau pemilikan anggota masyarakat. Ciri-ciri positif dari sistem ini adalah perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan dan cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara. Ketiga, sistem ekonomi liberal. Sistem ekonomi liberal adalah suatu sistem di mana negara memberi kebebasan kepada setiap orang untuk mengadakan kegiatan ekonomi. Kelebihan dari sistem ini dapat meningkatkan efisiensi dan kualitas barang yang diproduksi dan terdorong untuk mengejar kemakmuran bagi dirinya sendiri. Kekurangan dari sistem ini menimbulkan persaingan tidak sehat dan terdapat kesenjangan kaya dan miskin. Keempat, sistem ekonomi sosialisasi atau terpusat. Sistem ini adalah sistem ekonomi di mana seluruh kebijakan perekonomian ditentukan oleh pemerintah dan masyarakat hanya menjalankan peraturan yang ditentukan. Kelebihan dari sistem ini, pemerintah bertanggung jawab penuh dalam perekonomian dan relatif tidak ada jarak atau jurang pemisah antara orang kaya dan miskin. Kekurangan dari sistem ini adalah hak milik perorangan sangat dibatasi dan rakyat kurang memiliki pilihan. Potensi dan daya kreasi tidak berkembang. Kelima, yang terakhir, sistem ekonomi campuran. Sistem ekonomi campuran adalah perpaduan antara sistem liberal dan sosialis yang mengambil garis tengah antara kebebasan dan pengendalian, yang juga berarti garis antara peran mutlak negara kolektif dan perang menonjol individu. Kelebihan dari sistem ini adalah sektor ekonomi pemerintah dan swasta terpisah secara jelas dan fluktuasi harga dapat lebih terkendali. Kekurangan dari sistem ini, jika peran pemerintah mendominasi akan timbul etotisme, sedangkan jika peran swasta mendominasi akan timbul monopoli yang merugikan masyarakat. Sekian, itu saja yang bisa saya jelaskan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.